Pada episode sebelumnya, warga desa Bojong Pinang digegerkan dengan menghilangnya seorang pengembala kambing secara misterius. Mereka mencari pengembala kambing itu ke seluruh kampung, namun tidak ada. Si pengembala kambing tidak pernah ditemukan. Ternyata, bukan hanya pengembala kambing saja yang menghilang. Beberapa hari kemudian, ada warga lainnya yang juga ikut menghilang secara misterius. Dan hutan Gantarawang adalah satu-satunya lokasi yang dicurigai menjadi penyebab hilangnya para warga. Namun sayangnya, tidak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam hutan Gantarawang karena mereka tahu kalau di hutan itu ada pocong Duloh. Kasus orang hilang semakin membuat warga cemas. Bayangkan saja, dalam kurun waktu 1 bulan, ada 9 orang warga Bojong Pinang yang menghilang secara misterius. Mereka tak pernah ditemukan baik dalam keadaan hidup atau mati. Warga semakin yakin kalau hutan Gantarawang menjadi penyebab hilangnya 9 orang itu. Pada akhirnya, semua warga Bojong Pinang sepakat untuk membangun pagar yang tinggi di perbatasan hutan. Pagar itu terbuat dari batang bambu. Dengan adanya pagar tersebut, warga berharap tidak akan ada lagi yang mendekati hutan Gantarawang. Sementara itu, di dalam hutan Gantarawang yang lebat dan gelap, Badrun dan keluarganya masih hidup di sana. Tapi ada yang berbeda dengan pemandangan gubuknya Badrun. Di depan gubuk itu ada sabut kelapa yang bergelantungan, juga sebuah meja kayu yang di atasnya terdapat kembang 7 rupa dan sebatok darah kental. Mungkin itu adalah sajenan yang dibuat oleh si Badrun. Sedangkan di belakang gubuknya ada 9 mayat manusia yang digantung terbalik di dahan-dahan pohon besar. Ternyata memang si Badrunlah yang selama ini menculik warga desa Bojong Pinang. Badrun membunuh mereka dan mengambil darahnya. Setelah mayat itu kempis, barulah Badrun menggantungnya pada dahan-dahan pohon. Ia dan Munah sudah dipengaruhi oleh Nini Liman. Apapun akan mereka lakukan demi menghilangkan tanda lahir di wajah anak mereka. Perlu diketahui, cara Badrun membunuh warga desa Bojong Pinang itu sangat cerdik. Ia selalu bersembunyi di balik semak-semak dan saat ada orang yang melintas di dekat hutan, maka dia akan menghantam kepala orang tersebut dengan batu sampai terkapar tewas. Setelah itu, Badrun akan menyeret jasad tersebut masuk ke dalam hutan Gantarawang. Sampai saat ini, belum ada orang yang tahu kalau Badrunlah yang membunuh warga desa Bojong Pinang. Karena si Badrun dan keluarganya selalu bersembunyi di dalam hutan Gantarawang. Perintah Nini Liman memang sangat ekstrim. Badrun disuruh mengumpulkan 10 botol darah manusia dari orang yang berbeda. Itu artinya Badrun harus membunuh 10 orang agar bisa memenuhi syarat dari Nini Liman. Namun sayang, Badrun kesulitan untuk mencari korban yang ke-10 karena sekarang perbatasan hutan Gantarawang itu dipagar oleh warga. Mau tidak mau, Badrun harus keluar dari hutan Gantarawang untuk mencari tumbal ke-10. Si Badrun ini pernah pergi ke perkampungan di malam hari, tapi tetap saja dia kesulitan mencari korbannya karena tidak ada satupun warga desa Bojong Pinang yang berani keluar tengah malam. Mereka semua ketakutan dan mengurung diri di dalam rumah. Tak ada yang bisa Badrun perbuat. Dia juga tidak bisa keluar di siang hari karena takut dicurigai oleh warga. Kalau sampai warga tahu tentang kelakuan si Badrun, dia pasti akan ditangkap dan dibunuh oleh warga. Kini Badrun kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Di sisi lain, Badrun tidak mau membiarkan anaknya hidup dengan wajah mengerikan seperti itu. Suatu malam saat Badrun sedang bengong di depan gubuknya, tiba-tiba saja muncul Nini Liman. Wanita itu perlahan mendekat pada Badrun. Sudah lama sekali Badrun tidak bertemu dengan Nini Liman. Badrun bahkan tidak tahu di mana tempat tinggal Nini Liman. Selama ini wanita tua itu sering muncul dan menghilang secara misterius. Sudah berapa botol yang kau kumpulkan? Tanya Nini Liman. 9 botol nih, jawab Badrun. Ambil botol-botol itu dan ikut aku, kata Nini Liman. Badrun masuk ke dalam gubuknya. Dia memasukkan 9 botol berisi darah ke dalam karung, lalu pergi ke belakang gubuk bersama Nini Liman. Nenek tua itu berhenti tepat di dekat pohon mahoni. Dia meraba-raba permukaan tanah dengan kaki kanannya. Badrun, kau gali permukaan tanah ini, ucap Nini Liman. Badrun terdiam. Ia ingat di dapurnya ada cangkul. Buru-buru Badrun masuk ke dalam dapur dan kembali dengan membawa sebuah cangkul. Badrun menuruti perintah Nini Liman dan langsung
menggali permukaan tanah. Cangkul Badrun memang tumpul. Dia harus mengeluarkan tenaga ekstra keras saat menggali tanah. Saat itu, Nini Liman hanya duduk di atas potongan kayu sambil memperhatikan Badrun yang sedang menggali tanah. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Permukaan tanah menjadi lembek. Hal itu mempermudah Badrun untuk menggali. Beberapa saat kemudian, cangkul Badrun menghantam sebuah keris. Badrun kaget. Dia meletakkan cangkulnya dan mulai mengeruk tanah dengan kedua tangan. Tak butuh waktu lama, tampaklah wajah Duloh yang masih terbungkus dengan kain warna putih. Wajahnya pucat sekali, namun masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Buru-buru Badrun naik ke permukaan untuk memberitahu Nini Liman. "Nih, aku menemukan jasad manusia," kata Badrun. Nini Liman bangkit dari duduknya. Dia mendekat pada lubang tersebut. "Itu Duloh, dia sangat berharga. Duloh bukan hanya bisa menghilangkan tanda lahir di wajah anakmu, tapi dia juga bisa membuatmu kaya," ucap Nini Liman. "Sekarang apa yang harus saya lakukan nih?" tanya Badrun. Nini Liman tidak menjawab. Dia malah mengambil karung berisi 9 botol darah. Lalu Nini Liman membuka satu persatu botol tersebut dan mengguyur wajah Duloh dengan darah. Seketika saja, wajah Duloh berubah menjadi merah. Namun, ia tidak bergerak sama sekali. "Angkat dan bawa Duloh ke gubukmu," suruh Nini Liman. Badrun turun kembali ke dalam lubang. Dia mengeruk tanah dengan kedua tangannya, lalu menarik tubuh Duloh. Badrun melihat ada sebuah keris yang tertancap di perutnya Duloh. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, siapa Duloh ini? Lalu, kenapa ada keris yang tertancap di perutnya Duloh? Semua pertanyaan itu Badrun simpan di dalam benaknya. Ia tidak berani bertanya pada Nini Liman. Tubuh Duloh pun berhasil ditarik ke permukaan. Kain putih yang membungkus Duloh kini warnanya berubah menjadi kekuningan karena terkena noda tanah. Sekuat tenaga, Badrun membopong tubuh Duloh masuk ke dalam gubuk. Istrinya Badrun terbangun. Dia kaget saat melihat ada jasad manusia tergeletak di dalam gubuknya. "Tumbal ke-10?" tanya Munah pada suaminya. "Bukan, dia Duloh. Nini Liman yang menyuruhku untuk membawanya ke dalam gubuk kita," kata Badrun. "Siapa Duloh?" tanya Munah. "Aku tidak tahu, tapi kata Nini Liman, Duloh ini bisa menghilangkan tanda lahir di wajah anak kita. Dan bukan hanya itu saja, Duloh juga bisa membuat kita kaya raya," ucap Badrun. Sekujur tubuhnya basah kuyup, napasnya ngos-ngosan. Selang beberapa saat, dari pintu gubuk muncullah Nini Liman. Dia mendekat pada Badrun. Nini Liman bilang pada Badrun kalau Duloh ini harus segera diberi tumbal ke-10. Nenek itu juga berpesan pada Badrun untuk tidak mencabut keris yang tertancap di perutnya Duloh. "Kenapa tidak boleh dicabut nih?" tanya Badrun. "Ada ritual yang harus kita lakukan sebelum mencabut keris itu, agar si Duloh ini bisa dikendalikan," kata Nini Liman. "Baik nih, saya janji tidak akan mencabutnya," ujar Badrun sambil mengangguk. Setelah itu, Nini Liman keluar dari gubuk Badrun tanpa pamitan. Nenek itu pun menghilang di antara pepohonan. Keesokan harinya, Badrun membuat sebuah peti untuk menyimpan Duloh. Peti itu tanpa penutup. Dia meletakkan Duloh di dalam peti dan memasukkannya ke dalam kamar. Badrun berjanji dia akan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan tumbal ke-10. Sementara itu, di desa Bojong Pinang, tepatnya di sebuah rumah panggung, Mursid sedang menyusun rencana untuk mencari istrinya yang hilang. Lelaki itu akan masuk ke dalam hutan Gantarawang. Ketika istrinya hilang, Mursid tidak tinggal diam. Dia berkelana ke berbagai desa untuk menuntut ilmu hitam. Ilmu itu akan ia gunakan untuk menjaga diri saat berada di hutan Gantarawang. Memang beberapa minggu yang lalu, istri Mursid hilang secara misterius saat mencuci pakaian di sungai kecil dekat hutan Gantarawang. Sudah jelas kalau Badrunlah yang menculik istri Mursid lalu menjadikannya tumbal. Perlu diketahui, umur Mursid ini sekitar 40 tahunan. Dia punya satu orang anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di desa yang jauh bersama suaminya. Jadi kini Mursid hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Saat malam tiba, Mursid mengambil sebuah tas jinjing yang terbuat dari karung goni. Di dalam tas itu ada sebuah golok yang dibungkus dengan kain putih. Juga ada beberapa butir bawang merah, kemenyan, dan korek api. Ia juga menjinjing sebuah obor. Mursid berangkat seorang diri dari rumahnya menuju hutan Gantarawang. Ketika melintas di perkampungan, warga kampung mengintip Mursid dari celah bilik mereka. Dan saat itu juga ada salah satu warga yang keluar dari rumah dan melarang Mursid yang hendak pergi ke hutan
hutan Gantarawang. Namun, Mursid tidak bisa dilarang. Dia sudah mempertimbangkan keputusannya ini jauh-jauh hari. Lagi pula, sekarang Mursid punya ilmu hitam yang bisa melindungi dirinya dari gangguan demit. Setibanya di perbatasan, Mursid memandangi pagar bambu yang menjulang tinggi. Ia memadamkan obornya, kemudian memasukkan obor itu ke dalam tas jinjing. Dengan lincah, Mursid pun memanjat pagar itu. Ia sama sekali tidak kesulitan untuk mencapai puncak, karena memang si Mursid ini pandai memanjat. Tak sampai 30 menit, akhirnya Mursid berhasil melewati pagar bambu itu. Dia pun menyalakan kembali obornya. Di pinggir hutan Gantarawang, Mursid mengeluarkan golok. Dia pun masuk ke dalam hutan sambil menebas semak-semak yang menghalangi jalannya. Semakin masuk ke dalam hutan, Mursid melihat ada yang aneh di hutan itu. Semak-semaknya gundul, seperti ada seseorang yang sengaja menebasnya. Bukan hanya itu saja, Mursid juga menemukan banyak tapak kaki manusia di permukaan tanah yang becek. Tak salah lagi, pasti ada orang yang bersembunyi di dalam hutan Gantarawang, pikir Mursid. Mursid pun mengikuti tapak kaki itu. Ia semakin masuk ke dalam hutan Gantarawang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langkah Mursid terhenti. Dia benar-benar kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada jasad manusia yang bergelantungan di dahan-dahan pohon. Seketika saja, Mursid menjatuhkan obornya yang masih menyala lantaran dia melihat jasad istrinya yang menggantung di pohon. Lelaki itu pun menangis nelangsa di bawah pohon besar. Dia tidak menyangka kalau istrinya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Perlahan, Mursid pun memanjat pohon tersebut dan menurunkan jasad istrinya. Ternyata ada luka sayat di bagian leher. Mursid yakin ini pembunuhan dan dia berjanji akan menemukan siapa dalang di balik pembunuhan ini. Jasad istrinya disandarkan pada batang pohon besar. Nanti Mursid akan membawa jasad istrinya itu ke desa. Tapi sekarang dia harus menelusuri hutan ini demi menemukan si pembunuh. Dan ternyata tak jauh dari pohon itu ada gubuk yang cukup besar. Perlahan dan dengan hati-hati, Mursid mendekati gubuk tersebut. Dia juga menemukan sebuah lubang di belakang gubuk. Itu seperti lubang kuburan. Badrun memang belum sempat menguruk kembali bekas lubang yang ia gali. Mursid mengintip melalui celah bilik. Bilik itu langsung mengarah ke kamarnya Badrun dan istrinya. Kebetulan, Badrun sedang membicarakan tumbal ke-10 dengan istrinya itu. "Aku kesulitan mencari tumbal ke-10," kata Badrun. Dia duduk di tepi ranjang istrinya. Anaknya yang masih balita sedang tertidur pulas. "Sabar aja, nanti juga ada," timpal Munah. Mendengar percakapan mereka, Mursid seketika marah. Ia yakin kalau Pasutri itulah yang membunuh istrinya Mursid. Tanpa banyak basa-basi lagi, Mursid lari ke depan gubuk dan menerobos masuk. Mursid tidak perlu membakar menyan. Karena yang ia hadapi adalah manusia. Dia yakin bisa membunuh pasangan suami istri itu. Badrun yang sedang ada di dalam kamar, ia kaget saat mendengar ada yang mendobrak pintu. Dengan sigap, Badrun meraih goloknya dan keluar dari dalam kamar. "Bangsat kau iblis!" teriak Mursid. Dia menerjang Badrun sambil mengayunkan goloknya. Untung saja Badrun berhasil menghindar. "Ada apa ini?" tanya Badrun. Dia mundur beberapa langkah mendekati kamar Duloh. "Dasar pembunuh, kali ini kau harus mati di tanganku," teriak Mursid. Dia kembali menerjang Badrun sambil mengayunkan goloknya yang mengarah ke kepalanya si Badrun. Dan dengan sigap, Badrun berhasil menahannya dengan golok yang ia pegang. Munah, istrinya Badrun, tak berani keluar dari dalam kamar. Dia ketakutan sambil memeluk bayinya. Sementara itu, di luar kamar, Mursid dan Badrun sedang berkelahi. Si Mursid menendang perut Badrun hingga masuk ke dalam kamarnya Duloh. Beberapa kali Badrun berhasil menghindar dari serangan Mursid. Namun akhirnya Mursid berhasil menebaskan golok tepat di pahanya Badrun. Lelaki itu pun ambruk, darah segar mengucur dari pahanya. Mursid pun melompat. Dia menggenggam golok dengan kedua tangannya. Golok itu akan ia tancapkan di punggungnya Badrun. Namun sekali lagi, Badrun berhasil menghindar. Bahkan, ia sempat menebaskan goloknya tepat di punggung Mursid. Punggung Mursid pun terluka. Ia terkapar di samping petinya Duloh. Saat itu, Badrun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia berdiri lalu menebaskan goloknya ke arah kepalanya si Mursid. Dan untungnya, Mursid masih bisa menangkis dengan golok yang ia punya. Golok mereka beradu dengan sangat keras hingga terpental. Kini, mereka berdua berkelahi dengan tangan kosong. Darah acak-acakan membasahi ruangan.
Mursid berhasil menindih Badrun. Dia menghantamkan tinjunya berkali-kali pada wajah Badrun sampai bonyok. Badrun pun tidak tinggal diam. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mencekik leher Mursid sekuat tenaga, lalu menendang tubuh Mursid sampai terpental. Mursid terkapar, napasnya ngos-ngosan. Ia bangkit lagi dan meraih golok yang tergeletak di pojokan. Dengan tertatih-tatih, dia menghampiri Badrun yang masih bersandar pada petinya Duloh. Dan saat Mursid hendak menebas leher Badrun, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghantam leher Mursid dari belakang. Di belakang Mursid ternyata ada si Munah. Ia berdiri di sana sambil memegang kayu batangan. Munah masih menangis. Sebenarnya ia ketakutan, tapi dia tidak akan membiarkan suaminya itu mati di tangan orang asing. Saat itu, Mursid ambruk dengan keadaan tengkurap di atas peti Duloh. Munah membantu suaminya untuk bangun. Luka bacokan di paha suaminya itu cukup parah sehingga menganga dan terus mengeluarkan darah. Untungnya, Mursid berhasil dikalahkan. Badrun akan menjadikannya tumbal ke-10. Dengan sisa tenaga yang ada, Badrun membalikan tubuh Mursid yang sudah tak berdaya untuk dibawa ke halaman belakang. Namun, tanpa diduga-duga, Mursid ternyata masih sadar. Ia mencabut keris dari perutnya Duloh, lalu menancapkan keris itu tepat di perutnya Badrun. Itu serangan yang sangat telak. Badrun sampai tidak bisa bersuara. Kedua matanya melotot. Tubuhnya seketika lunglai dan ambruk. Badrun pun tewas. Kini tinggal Munah yang berdiri di depan Mursid. Munah tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Dia masih mematung sambil melihat suaminya yang terkapar tewas. Mursid yang saat itu masih memegang keris, dia langsung menusuk dada kiri Munah sampai wanita itu tewas. Mursid pun puas. Kini dia sudah berhasil balas dendam atas kematian istrinya. Dengan terpincang-pincang, Mursid berjalan menghampiri kamar sebelah. Namun, baru saja 3 langkah, dia mendengar suara aneh di belakangnya. Begitu suaranya. Mursid berhenti. Dia menoleh ke belakang. Tampaklah Duloh yang sedang duduk di petinya. Ia menengok ke arah Mursid. Wajah Duloh pucat, kedua matanya hitam, mulutnya berlendir. Mursid ketakutan. Dia meraih tas jinjingnya dan melemparkan bawang merah ke wajah Duloh. Tapi tidak mempan. Bawang yang sudah dijampe itu tak membuat Duloh kesakitan sama sekali. Duloh malah meraung seperti singa kelaparan. Dan dengan sekejap, Duloh sudah berdiri di hadapan Mursid. Keris yang dipegang Mursid mental. Selanjutnya, entah apa yang dilakukan Duloh pada Mursid. Yang jelas, lelaki itu berteriak sangat keras seperti sedang disiksa. Selang beberapa saat, potongan tubuh Mursid acak-acakan. Kepalanya tergeletak di pojok kamar. Ada 3 mayat yang terkapar di ruangan itu. Duloh meraung-raung. Dia haus akan darah. Sementara itu, di kamar sebelah, si Sakti menangis. Dia terbangun oleh teriakan Mursid yang sangat kencang. Hidung Duloh mengendus-endus. Dia menoleh ke kamar sebelah. Kini, di dalam gubuk itu, hanya tinggal Duloh dan seorang bayi bernama Sakti bersambung.